Salam Latsar Disiplin. Bertemu lagi dengan saya, Ki Ageng Sarwono, dalam Learning Journal Latsar CPNS LIPI tahun 2021. Pada Learning Journal kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya dalam sesi pembelajaran sinkronus pada hari Selasa 27 April 2021. Sesi pembelajaran sinkronus dimulai dengan presentasi tugas kelompok, liputan virtual, 3 tokoh beda zaman berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan dan kepribadian ASN LIPI. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ki Ageng Sarwono, Reskiana Saifuddin, Safenri Komara Raga Mustari, dan Danang Ambar Prabowo mengangkat 3 tokoh yaitu Ki Hajar Dewantara, Jenderal Hugeng Imam Santoso, dan Profesor Emil Salim. Ki Hajar Dewantara kami angkat karena beliau merupakan salah satu pahlawan perjuang prakemerdekaan yang merupakan anggota dari 3 serangkai. Beliau merupakan pendiri Kantor Berita Indonesia dan juga pendiri Perguruan Taman Siswa. Keteladanan yang kami angkat dari beliau yaitu semangat rela berkorban dan cinta tanah air, bekerja tekun dan ulet meskipun dalam tekanan, kemudian juga beliau merupakan perekat dan pemersatu bangsa. Beliau juga menyatakan pada dunia bahwa pendidikan yang berlandaskan kebudayaan dan kearifan lokal dan etika moral adalah hak seluruh rakyat Indonesia dan sebagai tolak ukur kemajuan bangsa. Tokoh berikutnya yang kami angkat adalah Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso. Beliau merupakan Kapolri kelima yang menjabat pada tahun 1968 sampai tahun 1971. Beliau merupakan sosok sederhana meskipun jabatan yang dia pegang merupakan jabatan yang sangat tinggi. Kemudian juga beliau rela berkorban bagi bangsa dan negara untuk menegakkan atau untuk menjalankan tugasnya tanpa peduli apapun resikonya. Beliau juga merupakan sosok yang ramah dalam menjalankan tugas, namun juga disiplin dan tidak memandang pangkat dalam menyelesaikan tugas. Beliau juga terkenal sebagai polisi yang jujur, yang anti korupsi. Terbukti di mana terdapat berbagai cerita di mana beliau menolak berbagai suap yang diberikan oleh mafia, bandar judi, maupun pengusaha lainnya. Tokoh terakhir yang kami angkat dalam presentasi kami adalah Profesor Dr. Emil Salim, tokoh yang terus hidup dan mewarnai sejarah bangsa Indonesia dari zaman pra-kemerdekaan, kemerdekaan, dan sampai saat ini. Beliau berkiprah membangun bangsa di era Orde Baru dan era reformasi. Beliau juga sempat menjabat menteri di beberapa bidang yang berbeda selama 22 tahun di masa Orde Baru. Dan terakhir beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nilai keteladanan Profesor Emil Salim yang kami angkat adalah konsistensi di dalam melakukan sumbangsih kepada negeri, kemudian juga integritas, di mana beliau tidak pernah diberitakan secara negatif, kemudian juga objektivitas di mana beliau memberi sumbangsih di masa kepemerintahan yang berbeda-beda. Beliau juga merupakan sosok yang inovatif, yang multi talenta dan memberi sumbangsih dalam bentuk yang bermacam-macam. Beliau juga merupakan sosok yang sederhana dan bersahaja meskipun beliau banyak memegang peranan atau jabatan yang tinggi dalam pemerintahan. Beliau juga mempunyai semangat juang dan menularkan semangatnya kepada orang lain. Setelah mempresentasikan tugas kami diberikan pendalaman materi mengenai nilai-nilai dasar PNS yang diberikan oleh Bapak Sutrisno. Pertama-tama kami dihadapkan dengan pemberitaan bahwa terdapat seorang PNS yang berhartakan 56 miliar dan juga mempunyai kendaraan mewah berupa Ford Mustang dan Harley. Kita dimintai pendapat oleh Bapak Sutrisno mengenai pemberitaan tersebut, bagaimana seorang PNS dapat mempunyai harta yang begitu melimpah. Pada akhirnya beliau menyampaikan bahwa sebagai PNS, tugas yang diberikan oleh negara harus menjadi prioritas. Selanjutnya kami juga diberikan sebuah pembelajaran melalui video, di mana terdapat seorang CPNS bernama Suciptono yang dihadapkan kepada kebiasaan buruk yang terdapat di kantornya, menerima suap sebagai pelicin, namun Suciptono berusaha keras supaya dapat menjalankan tugas tanpa menerima suap. Kemudian sisi sinkronus diakhiri dengan
sebuah anekdot berita miring yang terdapat di masyarakat terkait PNS, bahwa PNS itu sering bolos kerja, melipir jalan-jalan pas jam kerja dan lainnya. Hal ini terjadi karena terdapat oknum-oknum yang melakukan hal tersebut dan dilihat oleh masyarakat, sehingga PNS yang lainnya dinilai sama oleh masyarakat, sehingga PNS yang lainnya terkena dampak buruknya dari berita miring tersebut. Dari pembelajaran tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kita sebagai PNS harus mengedepankan nilai-nilai dasar PNS yang berupa aneka, sehingga kita dapat terhindar dari perbuatan buruk yang dapat menjelekkan citra dari PNS dan institusi di mana kita berada. Sekian Learning Journal kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.